Halo sahabat Komsos, apa kabar Anda? Kembali jumpa dengan saya Yusuf Marwoto dalam program Koki, Komsos Terkini. Nah, kali ini kita masih ingin menggali lebih dalam lagi tentang pesan Paus di Hari Komunikasi yang ke-58. Karena pesan ini sangat relevan sekali dengan kita pada saat ini, di mana orang mengatakan kita ini memasuki atau hidup dalam abad komunikasi, di mana suka tidak suka, mau tidak mau, kita setiap hari harus berkomunikasi dengan cara apapun, dengan platform apapun, mau tidak mau kita sudah dibanjiri oleh informasi-informasi itu. Nah, salah satu yang menarik ketika kita bicara komunikasi adalah alat-alat ataupun juga tools ya yang dicetak atau diterbitkan, yaitu buku-buku ataupun juga banyak ya, ada majalah, buku, koran dan sebagainya yang tercetak gitu kan. Kalau yang digital kan di dalam platform Anda nggak perlu dicetak gitu. Nah, kali ini kita ingin membahas seberapa jauh dampak dari artificial intelligence yang menjadi concern dari Paus kita terhadap industri penerbitan, khususnya adalah penerbitan-penerbitan yang membawa misi kekatolikan. Saya mengundang ada dua narasumber saya di studio di Komsos kali ini. Beliau adalah Direktur Penerbit dari Toko Rohani Obor, ada Romo FX Sutanto yang sudah hadir juga. Romo Tanto, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Luar biasa ya Romo. Oke, lalu juga ada Mas Devik ya. Mas Devik ini dari Penerbit Canisius. Ya. Betul ya? Betul. Oke, Mas Devik. Oke, dua orang yang akan bercerita kepada kita tentang bagaimana kita memandang kecerdasan buatan ini dalam konteks penerbitan. Mungkin ke Romo Tanto dulu deh. Kalau kita melihat artificial intelligence, itu kan sekarang juga banyak dipakai oleh para penulis dalam konteks penerbitan ya, untuk content recommendation, untuk mendeteksi tren, untuk melihat pola-polanya seperti apa, untuk juga melihat anomali-anomalinya seperti apa gitu ya. Nah, gimana pengalaman Romo di dalam penerbitan di Obor sendiri, Mo? Ya, makasih Mas. Untuk di dunia penerbitan dan khususnya kami ya, kebetulan kami ini penerbit Canisius dan Obor itu lebih bergerak di bidang penerbitan buku-buku rohani Katolik ya. Ya. Ya, terkait dengan kecerdasan artifisial itu, ya kita sudah ngintip-ngintip, ya memang banyak hal yang membantu di situ ya, dan ya mestinya sudah banyak disebutkan, tapi juga kalau mestinya pengalaman kami itu ya dengan adanya AI itu kami bisa merasa terbantu. Misalnya kalau mestinya harus membuat layout, berbagai macam bentuk layout yang menarik dan sebagainya. Kemudian juga ya kalau mestinya kita mau membuat desain apa, kita bisa ngintip di situ. Jadi banyak hal yang membantu, yaitu dua hal yang saya sebutkan itu hanya di antaranya saja. Ya memang cukup membantu, tapi ya sejauh ini kami di penerbitan Canisius dan Obor ya melihat iya, tapi untuk menggunakan bantuan ini kami masih, puji Tuhan kami masih bisa dengan yang kami miliki saat ini, kami masih bisa menggunakan itu. Jadi sampai saat ini belum sampai menggunakan itu. Ngintip sudah, tapi ngintip sudah, tapi ngundang untuk masuk belum? Belum, ngundang untuk masuk belum. Begitu. Kalau dari Obor kurang lebih seperti itu yang ini berarti apakah hanya soal waktu pada saatnya nanti akan dipakai, atau memang kebijakan dari Obor untuk tidak memakai? Nanti kedepannya kami belum lihat lagi. Kita lihat lagi. Apakah nanti terpaksa kemudian harus menggunakan itu juga, tapi kalau sampai saat ini kami masih belum gunakan ya, mengintip sudah, tapi untuk mempersilahkan nanti saya akan perdalam lagi. Romo Tanto keren ini. Mengapa masih menggunakan atau percaya dengan sentuhan manusia gitu kan, daripada saat ini dengan artificial intelligence gitu. Tapi oke, saya ke Mas Devik dulu. Gimana kalau Mas Devik? Ya, baik, kalau dari kami artificial intelligence itu sih lebih, kami baru mencecap-cecap. Wah, ini udah mencecap-cecap, nggak hanya mengintip ini. Iya. Kami mengintip dulu awalnya, baru mencecap. Kita sudah mulai pakai beberapa aplikasi AI, seperti misalnya membuat visualisasi untuk cover. Ada aplikasi-aplikasi tertentu. Walaupun tentu tetap butuh sentuhan manusia. Karena biasanya hanya untuk mengawali visualisasi gagasannya aja. Lalu setelah itu nanti kita sempurnakan lagi dengan teman-teman yang ada di redaksional. Seperti itu. Lalu kita belum pakai aplikasi khusus juga, sama seperti Romo Tanto di Obor.
kita masih mencecap-cecap itu seperti apa ya? Mendeteksi adanya plagiasi nggak sih di buku itu? Oke. Nah itu Dengan AI ya. baru mencecap, tapi bukan aplikasi yang sudah premium gitu ya Pak, karena masih mencecap kan. Ya. Ketika sudah premium kan mungkin nanti ada biaya dan segala macamnya itu. Mungkin ini dari setelah ini ada yang premium. Setelah perbincangan kita ini. bisa jadi. Tapi yang pasti kalau dari Kanisi sendiri tetap masih mengutamakan rujukan utamanya buku itu apa sih? Dari sumber-sumbernya, lalu penulisnya, punya keilmuan apa tentang apa yang mereka tulis gitu. Kami masih tetap concern ke situ. Karena biar bagaimanapun buku yang kami terbitkan tetap harus yang terbaik lah. Oke. Seperti itu. Ini kalau bicara tentang pesan Paus ini kan ada dua hal yang kadang-kadang dua sisi kutub yang sangat ekstrim. Satu sisi adalah soal kebijaksanaan hati, satu sisi soal teknologi yang tinggi gitu ya, artificial intelligence gitu ya. Romo Tanto tadi mengatakan bahwa masih menggunakan atau masih percaya dengan kemampuan manusia. Karena mungkin apakah di situ ada refleksi dalam penulisan, ada sentuhan hati, perasaan, atau apa yang menurut Romo Tanto menjadi kekuatan kita sebagai manusia dalam proses penulisan itu gitu. Dan mungkin itu nanti kita coba kontraskan dengan teknologi. Ya, kalau untuk dunia buku, ya lebih spesifik dengan buku rohani Katolik yang kami terbitkan dan juga akan saya terbitkan. Pertama jelas kami mengharapkan dan meminta kepada para penulis bahwa ya tulisan yang mereka kirim kepada kami atau serahkan kepada kami itu adalah tulisan yang otentik, yang asli ya. Dari pemikiran atau gagasan yang bersangkutan, penulis yang bersangkutan, dan juga kemudian tentu saja keluar dari permenungan dia, ya, kemudian dia tuangkan dalam bentuk tulisan. Jadi kami lebih pertama memilih begitu ya. Jadi tulisan yang sesuai dengan misi kami penerbit dan toko rohani obor menerbitkan buku-buku rohani ya. Hal-hal yang bersifat rohani yang mereka tuangkan, yang mereka sampaikan dari apa yang mereka pikirkan, kemudian mereka renungkan, kemudian muncul dalam tulisan, itulah yang kami terbitkan. Jadi yang kami minta tentu saja hal yang sifatnya karena dunia rohani Katolik ya, hal yang bersifat ya dari pengalaman mereka itu, kemudian juga dari permenungannya ya bisa dalam bentuk hal-hal yang bisa memberikan pencerahan bagi umat gitulah, itu intinya sih begitu, bisa bentuk kesaksian, doa-doa atau hal-hal refleksi biblis atau hal terkait dengan Tuhan teologis, kemudian juga hal-hal yang filosofis ya tentang kebijaksanaan itulah yang kita minta bahwa otentik asli dari mereka dan sebagainya itu yang menurut Romo Tanto, apakah pada suatu hari kemampuan itu akan tergantikan nggak dengan kecerdasan buatan ini? Atau memang tidak tergantikan? Tetap masih bisa dibedakan bahwa kalau itu kan lebih cepat mesineri ya kalau yang AI itu. Tapi kalau misalnya yang otentik, yang keluar dari hati dan sebagainya itu ya saya rasa itu masih menjadi hal yang bisa membedakan antara yang dari AI dengan yang keluar dari hati dari permenungan itu ada, kita bisa melihat bahwa ini tulisan yang asli, yang otentik, yang benar-benar bisa mencerahkan gitu. Kita bisa secara umum bisa memilah, merasakan, membedakan gitu kan ya. Itu ya. Mas Devik, tadi kalau Anda sudah mulai mencecap-cecap gitu kan ya. Tapi saya lihat masih di level teknis ya. Soal membantu untuk mendesain lah, itu kan level teknis gitu kan. Tapi konten sendiri yang menjadi core dari penerbitan kan tetap manusia, tetap mempercayakan itu kepada pekerjaan-pekerjaan manusia. Pandangan Anda seperti apa? Kalau dari kami sebenarnya bagaimana menghasilkan menghasilkan produk berupa buku itu yang benar-benar sumbernya terpercaya yang pasti. Kalau dari kami sendiri, dari beragam banyaknya informasi yang kita serap dari berbagai macam platform, dari media sosial dan sebagainya, tentunya kan yang benar yang mana nih? Nah ini Kanisius tetap berusaha mengupayakan menghadirkan sesuatu, menghadirkan karya atau produk yang memang betul-betul kami rasa menjadi jawaban bagi para umat tentunya, bagi umat Katolik. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke. Tapi dari obrolan-obrolan mungkin ada komunitas penerbit gitu ya, Romo Tanto di antara tidak hanya yang Katolik tapi mungkin yang sekuler gitu. Ada nggak sih mereka yang sudah mulai
mungkin 10% lebih menggunakan AI gitu? Atau memang belum ada kalau di Indonesia? Masih benar-benar manusia yang diandalkan dalam penerbitan? Sejauh yang kami rasakan, alami, lakukan, dan juga sejauh yang kami lihat, rasanya masih belum sampai menggunakan itu ya. Jadi masih tetap otentik. Hasil pemikiran manusia itu sendiri, permenungan manusia itu sendiri, belum sampai menggunakan bantuan itu. Kalau yang sejauh yang kami alami di penerbitan kami di Obor. Gitu. Begitu ya? Kalau menurut pengalaman saya, beberapa aplikasi AI itu misalnya soal mesin translasi, translate, penerjemah dan segala macam itu tetap beda kok Pak. Ketika kita punya suatu naskah lalu kita translasi ke bahasa Indonesia, ternyata di situ nggak ada gaya tulisannya siapa. Biasanya kan itu yang identik ya dari seorang penulis ya. Gaya penulisannya Romo Tanto seperti ini nih. Nah kita udah punya tuh ciri khasnya Romo Tanto seperti itu. Nah kalau dengan AI saat ini sih belum. Dan sepengetahuan saya penerbit yang menggunakan AI itu masih cukup terbatas lah. Mungkin sama seperti kami yang mencecap aja gitu ya. Terutama juga di penerbitan belum Katolik. Menjadi menu utama gitu kan. Hanya icip-icip dulu gitu. Betul begitu Pak. Tapi ngomong-ngomong kalau di era sekarang digital, Romo Tanto, di mana masyarakat memang lebih banyak terpapar oleh sesuatu yang digital. Bagaimana kita membuat pesan Katolik gitu ya, nilai-nilai Katolik melalui buku-buku penerbitan ini tetap relevan dengan mereka? Apa strategi dari Obor? Ya memang dengan berbagai sumber informasi yang ada itu, akhirnya kita harus bisa memilah dan memilih ya untuk dunia penerbitan. Pertama kita harus benar-benar melihat ketika ada tulisan atau naskah yang masuk, kita saring, kita lihat, kemudian kira-kira ini kalau misalnya kita terbitkan dibutuhkan umat atau tidak ya. Gitu. Oke. Pertanyaan pertama, apakah dibutuhkan umat atau tidak? Apakah dibutuhkan umat atau dengan kata lain apakah bermanfaat bagi umat itu? Pertama, yang pertama. Yang kedua ya namanya dunia penerbitan, dunia usaha tidak bisa itu soal bisnis. Bisnis ya. Kita juga harus melihat ketika kira-kira laku nggak di market buku gitu ya. Ini kita terbitkan, kita lempar ke pasar, laku nggak gitu. Itu juga menjadi pertimbangan. Jadi membuat kami dunia penerbitan, termasuk juga penerbitan buku rohani Katolik atau buku rohani juga harus selektif ya, seleksi. Jangan sampai nanti sudah diproduksi kemudian tidak laku di pasar atau tidak dibutuhkan umat, ya biaya keluar. Oke. Dari pengalaman Romo Tanto ini kan sekarang di abad digital, mungkin sebelumnya digital belum begitu masuk ke dalam kehidupan keluarga-keluarga Katolik atau pribadi Katolik gitu ya. Apakah ada suatu topik, perkembangan topik lah? Buku-buku yang disajikan, karena tadi bicara kebutuhan kan, pasti kebutuhannya beda-beda gitu. Dari zaman mungkin tahun 80, 90, tahun 2000 itu kan pasti beda-beda. Nah, apakah ada Romo menangkap apa yang menjadi kebutuhan sebenarnya dari umat Katolik terkait dengan bacaan-bacaan yang berkualitas itu? Dari pengalaman kami, buku yang kami terbitkan ya, yang lebih banyak dicari itu berarti kan dibutuhkan ya. Itu pertama adalah buku-buku doa. Jadi benar-benar buku yang langsung berguna atau aplikatif untuk umat ya. Buku doa. Buku doa itu maksudnya buku yang isinya tentang doa-doa. Kebanyakan gitu. Doa apa aja misalnya? Doa bisa kemaknya tentang doa apapun lah, doa untuk pribadi, doa untuk keluarga dan sebagainya. Jadi akhirnya dibuatlah buku mengenai kumpulan doa. Jadi buku tentang doa itu pertama yang banyak dicari ya. Itu. Kemudian yang kedua itu tentang kesaksian yang meneguhkan iman umat testimoni ya. Testimoni ya, kesaksian itu juga yang banyak dicari. Itu dan ya hal-hal lain yang kalau mestinya yang buku-buku agak berat ya sejauh pengalaman kami itu terbatas ya kalangannya, lebih ke kalangan akademisi dan sebagainya, tapi kalau umat pada umumnya kurang minat dengan buku yang berat-berat begitu ya. Jadi makanya kita juga selektif. Tetap bahwa yang berat-berat ini yang karena ini adalah misalnya dokumen gereja atau apapun juga harus diberikan, tapi ya kita juga harus melihat siapa saja kira-kira yang membutuhkan. Tapi gitu. Doa dan kesaksian itu benar-benar dibutuhkan oleh umat ya. Menarik ini. Dari Mas Devi, kalau Kadis sendiri gimana membacanya? Kalau kami, kita bicara strategi promosi tadi ya Pak? Kalau strategi promosi, kami juga inginnya menjangkau kaum-kaum muda. Mungkin hadir di beberapa platform media sosial, seperti di Instagram, di Facebook, lalu kami belakangan juga sudah mulai buat akun TikTok. Harapannya sih bisa hadir di tengah-tengah kaum muda untuk
bisa mendekatkan bahwa ini loh karya kami berupa buku, lalu mereka bisa melihat itu karena kan dunia mereka ada di situ ya Pak. Ya. Dunia mereka ada di situ, lalu kami berharap para kaum muda itu bisa tertarik lah untuk membaca. Betul. Itu. Oke, karena mungkin perlu mendiskusikan sehingga itu menarik bagi mereka gitu ya, mengajak mereka untuk berdiskusi tentang buku-buku itu gitu kan ya. Baik, Romo Tanto, di penghujung program apa pesan Romo kepada sahabat Komsos nih terkait dengan buku, terkait dengan pesan penerbitan Katolik dan sebagainya? Ya, terkait dengan buku, tetap bahwa buku ini jendela ilmu ya. Tetap bahwa walaupun berbagai macam informasi itu bisa kita dapatkan di mana-mana secara digital, tapi juga tetap bahwa ternyata buku ini masih dibutuhkan ya, masih memegang peranan penting karena bagaimanapun juga ketika orang membaca di sini terus ternyata juga lama-lama capek, jenuh dan tetap buku itu tetap mempunyai peran penting untuk kehidupan kita ya, yang dalam hal-hal tertentu buku itu tidak bisa digantikan. Dan kemudian juga ya terkait dengan berbagai informasi yang marak masuk kepada kita, ya kita harus bisa dengan bijak memilah dan memilih mana yang benar-benar bisa bermanfaat dan juga yang bukan hanya untuk kita sendiri tapi juga untuk kalangan umat pada umumnya. Begitu sih. Menurut saya. Buku masih dibutuhkan dan penting menjadi jendela ilmu sahabat Komsos, jadi jangan lupa ya untuk menskedulkan. Mungkin dalam 1 bulan ada 2 buku yang dibaca gitu dan Anda bisa mendapatkannya di Obor ataupun juga Canisius karena ini 2 penerbit Katolik yang sangat handal dan memiliki kedalaman di dalam tulisan-tulisannya. Saya suka penerbitan Obor dan juga Canisius gitu ya, bermutu sekali buku-bukunya. Oke, pesan dari Mas Devik. Mas Devik ini selaku manajer pemasaran ya wilayah Jakarta dari penerbit Canisius. Iya. Kalau pesan dari kami, dari Canisius, sebenarnya mungkin begini Pak. Ketika kita lagi ada di era informasi yang begitu cepat dan begitu banyak, barangkali penerbit Canisius dan penerbit Obor itu bisa menjadi oase segar ya. Oase segar dalam arti buku-buku atau karya yang kami buat ini semua sudah terjamin loh. Ya. Karena kami juga milik lembaga gereja ya. Iya. Buku-buku secara ajaran udah lolos. Betul. Bahkan di buku-buku rohani kita kan ada nihil obstat dan primatur yang menjamin itu semua. Sehingga ketika umat di sana di luar sedang kebingungan atau seperti yang ditulis oleh Paus Fransiskus mengenai di ruang gema itu. Nah, mungkin buku-buku rohani atau buku-buku yang kami terbitkan itu bisa menjadi alternatif terbaik lah. Bahwa setidaknya bahwa karya yang kami buat ini adalah karya yang baik dan benar dan tentunya mengarahnya ke kemuliaan Allah yang lebih tinggi. Mungkin itu Pak. Baik, demikian perbincangan saya dengan Romo Tanto dan juga Mas Devik dari Obor dan juga Canisius, sahabat Komsos. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Devik ya, ada pesan Paus yang menarik sekali. Bagaimana kita kadang-kadang merasa kebingungan dalam kehidupan kita ini ya. Kita kadang-kadang tidak bisa mengambil satu sikap dalam merespon sebuah peristiwa yang ada di depan kita. Ada begitu banyak tawaran nilai, ada begitu sudut pandang yang begitu banyak, ada begitu banyak faham-faham di sana. Tetapi dengan membaca buku-buku dari Obor ataupun juga Canisius, kita memiliki sebuah standing point gitu ya. Tempat kita berdiri, bagaimana kita harus melihat dunia ini, melihat kehidupan kita dan apa yang bisa kita lakukan untuk dunia yang semakin pesat perkembangan teknologi ini. Saya pamit undur, terima kasih, Tuhan memberkati.